Sampurasun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua yang berada di rumah, di jalan, di kantor, ataupun dimanapun kalian berada? Tak doain, semoga berbahagia selalu. Oke, hari ini saya akan membahas sebuah berita bencana. Jadi ceritanya gini, banyak sekali masuk ke DM saya, DM di IG, DM di TikTok, ataupun ada yang email saya, banyak sekali, dan ada yang di tag ke saya juga. Tapi mohon maaf, admin tidak bisa membalas satu persatu karena terlalu banyak sekali. Jadi ceritanya saya itu pernah memprediksi bencana di Indonesia kurang lebihnya kurang lebihnya 2 bulan yang lalu. Saat itu saya diundang podcast di Bang Robi Purba. Mungkin teman-teman bisa cek ke podcastnya Bang Robi Purba. Saat itu saya pakai baju krem dan jilbab juga, hijab juga krem ya. Jadi teman-teman bisa cek gitu ya. Nah, jadi saat itu saya ditanya tentang prediksi bencana alam akhir tahun ya. Dan saya juga ditanya penyakit apa saja yang akan marak untuk kedepannya. Terus ketiga, saya juga ditanya berita gosip tentang artis gitu. Nah, berhubung ini yang langsung mencuap adalah yang viral adalah ini tentang prediksi pada akhir tahun. Jadi banyaklah DM dan yang terjadi ke admin Feni Rama Official. Nah, ada yang tanya, Teteh itu gimana ceritanya? Teteh bisa dapat gambaran seperti itu. Teteh bisa memprediksi seperti itu. Gimana sih? Kita pengen tahu. Nah, kan memang kan kalau di podcastnya Bang Robi saya hanya memprediksi itu ya garis besar, tapi tidak secara detail saya menceritakannya. Ya, oke. Hari ini saya langsung ceritakan aja ya. Jadi gini teman-teman. Sebelum saya diundang oleh Bang Robi Purba ya. Jadi ceritanya saya itu habis pergi ke Indonesia Timur dan saya itu pertama kali juga ke Bali, ke Lombok, ke Labuan Bajo, ke Indonesia Timur deh pokoknya, ke Flores, ke Kupang, terus Ende, oh banyak banyak lagi, Jawa, terus mana lagi ya, pokoknya banyak deh tempat-tempat yang saya kunjungi. Nah, saat itu kan memang perjalanan itu perjalanan pekerjaan ya, dan sekalian juga spiritual journey ya. Nah, ketika saya berjalan itu memang kan ada proses pekerjaan, otomatis kan ada duniawi yang yang lebih tinggi daripada rohani. Tapi tidak bisa saya pungkiri bahwa pekerjaan saya selalu diselimuti oleh spiritual. Ya, jadi memang itu adalah sebuah support system duniawi saya jalankan gitu kan, tapi saya dikelilingi oleh spiritual gitu. Nah, kurang lebih itu saya perjalanan itu sampai 2 minggu ya, 2 mingguan sih sepertinya. Ketika saya sampai nih ke rumah, biasanya kan memang saya tuh ngecas diri gitu ya. Karena saya tahu nih, banyak yang udah saya minimize ibadah. Jadi saya ngecas diri dan saya menjalankan puasa lagi untuk pembersihan diri kembali gitu ya. Itu yang biasa saya lakukan, dan biasanya saya melakukan puasa ya, dan buka puasanya tuh tidak makan yang bernyawa. Itu yang saya lakukan ya. Dan ya istilahnya tuh saya melakukan tafakur, benar-benar pembersihan diri secara lahir dan batin dan ngecharge lagi gitu ya. Jadi ini baterai ini udah mau empty kan, capek, lelah lahir dan batin. Jadi saya pulang, saya charge lagi lahir dan batin saya gitu. Tafakur lah intinya. Dan biasanya kalau itu tuh saya banyak kegiatan di dalam kamar karena ibadah terus atau saya wirid terus. Itu yang terjadi adalah seperti itu. Nah, jadi selama saya bertapa diri untuk meng-recharge lagi semuanya, untuk pembaruan kembali gitu ya, lahir batin saya charge.
Setelah saya tutup puasa itu, gitu ya, setelah saya tutup puasa itu, saya diundang oleh Bang Robi Purba. Nah, namun ceritanya ketika saya dalam posisi tapadiri, sedang tafakur, saya melihat gambaran-gambaran itu. Jadi bukan lagi masuk ke dalam mimpi, tapi memang saya ngelihat secara kayak seperti kita itu nonton film, ngelewat begitu aja gitu ya. Dan gambaran itu tuh bener-bener uh, nyata, maksudnya gini loh, jelas, nggak bayangan-bayangan seperti itu. Saya bilang, dan dalam keadaan saya sedang tafakur itu saat itu, tapadiri ya, memang kan saya selalu bilang hening tapi tidak kosong. Jadi kita mengkosongkan hal duniawi, namun tidak hening, lalu kita isi dengan hal keilahian. Dalam keadaan seperti itu, saya tidak menyangka. Yang saya lihat itu adalah gambaran bencana di Sumatera. Memang sebelum saya mendapat gambaran itu, beberapa tahun yang lalu juga saya sudah punya gambaran itu, tapi saya tidak menyangka kok ini muncul lagi gitu. Jadi waktu yang tsunami dulu di Sumatera itu ya, kok ini muncul lagi gitu loh. Dan jelas banget air gitu di mana-mana. Saya melihat kesedihan dan saya lihat saat itu air tuh tinggi. Di mana di daratan tuh tinggi sekali gitu loh, sehingga di mana-mana tuh air, bukan genangan lagi kan. Kalau genangan itu kan ya masih cetek ya, ini dalam. Di yang saya lihat itu kita untuk jalan di lokasi itu harus menggunakan kayak perahu karet kayak apa gitu loh. Itu yang saya ngelihat, dan luas banget gitu loh. Nggak hanya, saya pikir kan hanya banjir lokal yang ada di daerah A gitu ya. Ini enggak, ini yang saya lihat tuh luas. Jadi saya posisinya itu ketika saya sedang tapadiri ya. Awalnya saya merem. Ketika saya merem itu yang saya lihat. Nah, saya terkejut dong. Karena kan tadi saya bilang hening tapi tidak kosong. Kita mengkosongkan hal duniawi. Ya, saya kosongkan semua itu. Hanya keilahian. Jadi ketika saya merem, gambaran itu muncul seperti saya nonton film. Gitu loh. Saya dilihatin semua wilayah-wilayahnya yang terjadi. Tersontak saya kaget. Ya, membangunkan dari tapaknya saya lah, istilahnya seperti itu. Saya langsung melek. Saya melek begini, saya ucap astagfirullahaladzim, saya bilang gitu kan. Nah, ketika mata saya melek itu, saya melihat kembali. Jadi ketika saya merem saya melihat, ketika saya melek saya melihat. Jadi yang saya lihat itu adalah bukan pandangan yang ada di depan saya ada apa gitu. Justru saya berada di lokasi saat kejadian itu. Tapi posisinya saat itu saya tinggi gitu. Jadi saya bisa kayak ngelihat semua. Kayak saya tuh kayak ada di menara mana gitu. Saya tinggi gitu ya. Terus saya bisa ngelihat wilayah-wilayah mana itu saya ngelihat. Di situ saya ngelihat tuh namanya tangisan, kesedihan, dan menurut saya parah ya. Parah sekali. Karena banyak yang barang-barang atau surat-surat berharga yang hancur. Terus juga banyak tangisan anak kecil gitu ya, yang masih digendong-gendong atau apa, dan banyak sekali manula-manula yang sulit untuk dievakuasi gitu ya. Itu yang saya lihat, dan saya ngeliat perahu karet ngambilin orang-orang celentang, apa itu sakit atau bagaimana saya tidak paham, karena kan memang posisinya saya hanya melihat, saya tidak menanyakan keadaan kejadiannya ada apa nih gitu, enggak gitu. Cuman saya dikasih tahu wilayahnya, titik wilayahnya gitu. Nah, itu lumayan lama teman-teman kejadian itu. Jadi ketika saya lagi berzikir ya, itu lumayan lama. Saya nonton itu tuh lumayan lama. Saya bilang astagfirullahaladzim. Saya bilang langsung ngomong innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Saya saat itu mengucap seperti itu ya, karena yang datang dari Allah kita kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu terjadi, saya masih duduk sila ya.
Saya cuma bisa ngebatin, ya Allah, saya hanya ya spontanitas. Saya bilang, aku berlindung padamu ya Robi, ya Tuhanku yang Maha Kuasa, lindungilah kami semua. Saya bilang gitu. Bila memang ini sebuah bencana yang memang yang harus terjadi terhadap Indonesia ya Robi, gitu kan, saya bilang gitu, intinya dengan cara yang lembut. Itu dalam permintaan saya. Karena ya spontanitas. Tidak dirangkai doa-doa itu. Saya cuma bilang bila memang bencana ini harus hadir, harus dilewati, ingin hadir itu dengan yang soft gitu, yang lembut gitu. Intinya tidak membuat semua itu kaget, benar gitu ya. Memang sih namanya bencana pasti kan mengagetkan semua ya. Cuman setidaknya diminimize sebuah kejadiannya itu gitu. Dimanapun itu berada. Itu saat itu saya cuma bisa berdoa dan ampuni kami hamba-hambamu ya Allah. Jadi saya jatuhnya bukan mendoakan diri saya, tidak, udah nggak sempet saya berpikir itu. Ampunilah dosa-dosa kami semua ya Allah, saya bilang gitu. Bila mana ada khilaf, dan tentunya pasti ada dosa, saya bilang gitu, ampuni kami semua dan semoga bencana ini akan menghapus segala dosa-dosa kami dan akan membangun segala, menata kembali Indonesia yang baik gitu. Itu aja saya berdoanya seperti itu, karena feeling saya saat itu ketika saya melihat itu, ini nyata, jadi kenyataan. Jadi bukan penglihatan halu gitu atau penglihatan kayak main-main, enggak. Karena saya mendapatkan yang itu ketika saya sedang recharge diri gitu ya, lahir batin, saya lagi tafakur, saya lagi istilahnya tuh kalau bahasa sekarang tuh lagi tapa diri gitu ya, secara lahir dan batin, lalu yang datang petunjuk itu gitu. Sebenarnya ada petunjuk lain, cuman rahasia karena itu masuknya ke ada orang-orang, adalah pokoknya itu ya. Nah, ketika saya sudah selesai zikir, saya masih merenungkan itu. Besokannya saya masih memikirkan itu gitu. Apa terulang lagi gitu ya kejadian ini gitu. Dan memang di Sumatera gitu. Terus akhirnya setelah saya dapat petunjuk itu, saya coba untuk make surein lagi apa yang saya rasa. Bener gak sih ini yang saya rasa? Kok saya ngeliat air yang tinggi di daerah Sumatera, di Padang, saya melihat air yang sangat tinggi gitu ya. Itu memang yang paling saya takutkan. Dari dulu saya pernah bilang, bukan hanya saat dengan Bang Robi Purba, beberapa tahun yang lalu saya juga pernah bilang yang paling saya takutin adalah Sumatera ya, khususnya Sumatera Barat, karena memang yang lebih terkikis oleh air adalah daerah tersebut ya, kan peta tuh ya, lebih terkikis gitu daerah tersebut. Bukan ingin menakuti, tapi memang apa yang saya lihat seperti itu. Dan itu sudah beberapa tahun yang lalu, ditambah lagi petunjuknya itu ya 2 atau 3 bulan yang lalu saya mendapatkan petunjuk itu terulang. Jadi setahun yang lalu tuh udah dapat petunjuk, terus kayak udah mendekati hari H-nya tuh kayak dilihatin lagi, diingetin. Dan untungnya diundang Bang Robi Purba gitu. Jadi setelah saya puasa, setelah saya tapa diri, saya dapat calling ya dari manajemen bahwa saya diundang oleh Bang Robi Purba untuk membahas masalah Ibunda Kanjeng Ratu Prameswari Penconosari Ratu Kidul, membahas bencana alam akhir tahun, membahas penyakit
untuk kedepannya yang banyak tersebar penyakit apa, dan berita tentang artis kejadiannya apa gitu. Jadi makanya saya bilang ke Bang Robi Purba, pas banget nih diundang pas saya tutup puasa, pas saya keluar kamar, karena biasanya saya kalau lagi begitu tuh lebih banyak waktunya dihabiskan di kamar, khususnya malam hari ya. Jadi lebih banyak itu gitu loh, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, beritanya lagi teman-teman, baru tadi malam kita Indonesia akan kedatangan angin yang sangat besar. Anginnya besar sekali dan menggulung seperti tornado ya. Tapi kan ada yang kecil, ini besar. Kita akan kedatangan angin tersebut. Ya, saya kembali lagi berdoa bismillah. Ya, bila memang ini memang harus dilewati oleh Indonesia, bismillah ini akan terpecah angin tersebut. Jadi jangan besar. Karena kalau kena angin itu, wah, serem sekali. Saya juga mau ngabarin itu hari ini. Berita itu, hari ini saya mau ngabarin itu. Pertanyaannya, di daerah mana Teteh? Masih di daerah mereka. Ya, masuknya masih di daerah mereka, dari Maluku, masih di daerah Sumatera, masih di titik mereka. Itu. Andai pun kita kena, itu hanya percikan-percikannya saja angin itu. Ya, di mana Teteh? Ada pertanyaan seperti itu. Di daerah angin yang besar itu, yang disertai oleh hujan yang sangat besar, itu di daerah untuk Jabodetabek ya, itu di daerah Depok. Nah, jadi pecahan dari angin tersebut nanti akan disertai sangat besar hujan dan angin. Hati-hati untuk kalian yang jalan di jalan raya dengan apa tuh pelang-pelang gitu ya, kayak reklame-reklame kayak gitu. Hati-hati. Yang saya lihat ada yang jatuh. Ya, jadi hati-hati untuk kalian semua pengguna motor atau pengguna mobil atau angkutan umum, itu hati-hati gitu. Karena memang hujannya tuh nggak diprediksi, langsung datangnya seperti itu, dan langsung segelap-gelapnya, itu yang terjadi. Ya, angin kiriman sedang on the way ke Indonesia. Sekarang dari unsur angin, kemarin yang bergerak unsur air, itu yang saya lihat. Ya teman-teman ya. Jawa Barat pertanyaannya Teh. Jawa Barat kena nggak Teh? Jawa Barat ada gitu ya, tapi ya nggak terlalu besar seperti yang daerah-daerah yang saya sebutkan. Gitu, masih kondusif lah ya. Gitu. Paling di yang semoga sih tidak ada longsor ya. Longsor di daerah mana Teteh gitu kan. Apa itu, saya lupa daerahnya tuh, di daerah Bogor ada titik yang longsor. Faktor unsur air ya, karena memang besar ya. Namun karena memang daerah tersebut kemarin sudah kena banjir, jadi sudah ada penanggulangan, jadi tidak terlalu parah gitu.
Yang keluar di mulut saya itu daerah Ciapus. Bismillah tidak ya. Tapi memang ada satu titik di Bogor. Tidak terlalu parah karena sudah pernah kena. Jadi ada penanggulangannya. Itu. Nah, itu yang kejadian. Nah, ada lagi yang bertanya ke saya, ke DM, ke IG, ke TikTok. Untuk kecelakaan ada nggak Teteh? Alhamdulillah untuk kecelakaan udara tidak ada. Ya, saya tidak melihat itu. Untuk udara aman sentosa. Sebelumnya saya juga udah prediksi, mungkin teman-teman bisa ngelihat juga di Robi Purba ya, atau di Ganjil Misteri. Saya lupa ya, pokoknya beberapa bulan yang lalu, sebulan apa ya, 2 bulan ya, saya lupa deh pokoknya, nggak lama. Saya memprediksinya celakanya celaka kereta. Ya, tapi kan alhamdulillah ya, kemarin udah ada berita yang celaka kereta itu sudah ada penanggulangan, jadi ketahuan ada sistem-sistem seperti apa ya. Jadi udah ada perbaikan. Itu udah pernah saya omongin. Dan memang kejadian kereta kemarin itu kan. Nah, udara tidak ada, ya paling banyak demo-demo sendiri dikit lah di penerbangan karena memang ricuhnya penerbangan gitu ya. Karena faktor udara gitu. Nah, terus laut ada nggak Teteh laut untuk celaka di laut? Selama kedisiplinan dikedepankan, yang namanya peraturan tidak dilanggar, jumlah kapasitas tidak disepelekan, insya Allah semua aman. Asalkan jangan menyepelekan kapasitas kapal laut tersebut. Jumlah sekian ya udah sekian. Jangan ada memonopoli. Jangan ada apa namanya istilahnya tuh di iniin lah pokoknya apa ya, harusnya kapasitasnya sekian terus dibohongi gitu loh, dipaksakan, itu jangan. Kalau ingin selamat ya coba tolong disiplin, jangan hanya memikirkan bahwa keuntungan buat perusahaan. Percuma juga kalau kita kan anda yang bekerja di situ ingin untung tapi ujung-ujungnya buntung juga, kan ruginya ke siapa? Bukan kepada korban, tapi ruginya juga ke Anda juga. Gitu loh. Untungnya nggak seberapa, tapi ganti ruginya ketika ada kecelakaan itu kan lebih besar. Jadi kalian tolong lebih bijak untuk memikirkan itu. Gitu, jangan silau dengan keuntungan yang sesaat. Karena kita ngejar target atau bagaimana, tapi kita memikirkan bila ada terjadi sesuatu, kerugian akan lebih besar yang kita keluarkan. Itu jadi harus lebih bijak dalam berpikir gitu loh. Jangan berpikir hanya untung aja. Untung, kesandung, buntung. Nah, itu yang harus mindset kita sebagai people, sebagai manusia itu sedikit diperbaiki. Semua orang ingin untung, tidak ada yang ingin buntung, tidak beruntung, istilahnya gitu ya. Tetapi kita juga harus berbijak dalam berpikir, apakah untung yang kita ingin capai itu tidak disertai dengan buntung yang kita dapat. Karena itu hanya seperti mata uang logam. Ingat itu, dibolak-balik. Ya. Dan keputusan terakhir, itu bukan dimiliki oleh siapapun, manusia, tetapi ya Tuhan. Penilaiannya dari apa? Banyak. Gitu. Jadi jangan hanya memikirkan untung, tapi buntung. Gitu ya. Itu kalau untuk
laut. Pesan saya seperti itu. Nah, tadi darat udah ya, paling kereta api. Kalau kecelakaan di tol, ya kalau menurut saya mah itu dari apa safety-nya dirinya di mereka yang bawa mobil, nggak usah ngejar waktu atau memaksakan kondisi, nggak usah malu kalau bilang ngantuk, bicara saja. Karena untuk demi keamanan dan kenyamanan serta keselamatan 3K. Keselamatan, kenyamanan, dan keamanan. Oke, jangan lupa 3K ketika kalian ingin berpergian, gitu ya, keluar kota menggunakan jalan darat. Sebenarnya jalan mana aja. Oke, tadi apa? Kita akan kedatangan tamu, yaitu adalah angin yang sangat besar sekali, seperti tornado. Awannya jelas sekali, ketebalannya jelas sekali dan besar banget. Itu tamu di Indonesia. Dan dia sudah OTW ke sini. Begitu. Jaga baik-baik keluarga kalian semua. Ora neko-neko lah, kalau orang Jawa bilang gitu. Nah, itu adalah prediksi untuk tahun 2025. Ada lagi nggak yang mau dibahas? Pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Saya sambil nanya ke admin. Karena banyak sekali yang tanya itu gitu. Untung gunung. Ternyata ada gunung yang meletus selain Semeru. Ya. Saya pernah bahas ya minggu yang lalu. Kita itu ada di titik ring of fire. Ya. Nah, Gunung Nusantara Indonesia itu berada di titik ring of fire. Berada di mana? Yogyakarta, Gunung Merapi. Ada di mana lagi? Gunung Salak. Ada di mana lagi? Ya, pokoknya di daerah Flores juga ada juga, gitu ya. Nah, sampai ke luar negeri, sampai ke Jepang, Filipina, New Zealand. Nah, itu saling berkaitan. Sebenarnya berkaitan karena memang udah terpisah-pisah pulaunya. Jadi seakan-akan mereka itu saling berjauhan. Padahal kan dulunya itu kan bersatu seperti Selat Sunda gitu kan, bersatu gitu ya kan, terpisah ya karena kejadian alam. Nah, ada KTT untuk gunung. Yang ketarik oleh Semeru itu adalah Gunung Merapi. Karena sebenarnya yang punya hajat itu adalah Gunung Merapi, Yogyakarta. Namun itu diambil alih oleh Gunung Semeru. Ya. Teman-teman nggak usah khawatir. Untuk Yogyakarta Merapi itu hanya faktor kena efek dari tarikan dari Gunung Semeru. Namun yang saya rasa sih saya kondisikan aman. Coba kalian yang berada di Yogyakarta kirim tawasul ya. Tentunya patoknya kita itu adalah Nabi Muhammad SAW. Kedua, yang menguasai gunung Merapi itu adalah Kanjeng Ratu Sekar Kedaton. Dicatat dan ditawasulkan. Terus Eyang Sapu Angin dicatat. Eyang Sunan Merapi dicatat. Terus Eyang Sapu Jagat dicatat. Terus Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kenconosari dicatat. Terus Eyang Penembahan Senopati Mataram dicatat. Terus Eyang Ki Alam dicatat. Ki Alam itu yang menjaga hubungan antara Merapi dengan Laut Selatan, khususnya berada di Yogyakarta. Dia berupa raksasa. Tadinya bukan, dia hanya tangan kanannya Eyang Penembahan Senopati. Karena kesetiaannya kepada Eyang Penembahan Senopati, dikasihlah telur oleh Ibunda Kanjeng Ratu Pramestisari Kenconosari, Ratu Kidul. Ketika telur itu dimakan, dia berubah menjadi sosok raksasa.
untuk menjaga keseimbangan antara Merapi dan Laut Selatan. Bila mana ada yang nonton ini adalah orang Yogyakarta, ya, orang Jawa Tengah khususnya, silakan tawasul, kirim Al-Fatihah yang tadi saya sebutin. Ya, tapi pertama adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu patok. Ya. Jadi memang selain Eyang Sekar Kedaton, Kanjeng Ratu Sekar Kedaton, ada Eyang Sunan dari Sunan Merapi yang menguasai Gunung Merapi. Kalian tawasul, kalian berdoa kepada Allah, dan kalian batin lah, intinya seperti itu, agar tidak terjadi apa-apa oleh Gunung Merapi. Halo Yogyakarta, Klaten, dan Sleman, bisa dijalankan ini.